Selamat menyaksikan di mana? Di DNA Politik, Dialektik, Narasi, Aksi. Nah, kita ngomong-ngomong soal ini sebelumnya perkenalan, nama dan cita-cita itu gimana Mas? Dimulai dari Mas Abin. Cita-cita ya. Ya. Sebenarnya nama saya Torik ya. Cukup dengan Torik saja. Itu artinya jalan. Jalan. Oke. Dan cita-cita saya itu rencana ya ini mau jadi ketua KPK sih. Opsi pertama. Oke. Opsi kedua ya kalau nggak jadi DPR ya MPR. DPR. Soalnya apa? Soalnya ya easy money bro. Easy money. Easy money. Ini Gimana sekali nih. Mbak Nia nih apa juga ibu ketua KPK? Enggak. Melihat latar belakang saya menjadi mahasiswi psikologi, mungkin cita-cita menjadi psikolog ya, Mas. Kalau saya ingin jadi Polri aja ya, biar bisa nangkap ketua KPK. Ya nanti kita bisa kongsi lah bagi dikit-dikit. Jadi bahas tentang kasus korupsi nih Mas. Ini kan beberapa akhir ini ada isu atau bahkan sudah kasus lah. Sudah fakta ini. Ketua KPK Pak Firly Bahuri terjangkal kasus korupsi. Ini pendapat dari kita ini kita diskusikan, uraikan kaitannya dengan pendidikan anti korupsi dalam konteks korupsi bukan solusi Firly. Jadi kita di sini bahas pentingnya pendidikan anti korupsi di generasi sekarang. Ya, jadi pendapatnya gimana? Kalau menurut saya ya, korupsi itu sudah menjadi rahasia umum kan. Iya. Siapapun bisa melakukannya. Dan ada beberapa hal yang bisa menunjang kita untuk korupsi. Yang pertama, serakah itu pasti. Serakah. Yang kedua, mendapatkan kesempatan. Yang ketiga itu faktor sosial. Oh, misalnya jabatan itu ya? Ya jabatan, atau kalau kamu nggak korupsi, kamu jangan masuk di jabatan ini kan. Dukungan sosial itu pun bisa. Tapi kalau kita misal melihat nih ya, di Indonesia sendiri itu kan saya rasa ada dua sistem, salah satunya adalah ada dua sistem tersebut. Artinya ada sistem penal dan non penal, di mana KPK ini mencegah dan secara dogmatis mengobati. Arti dalam mengobati itu ya menangkap seperti OTT KPK, tangkap tangan dan lain-lain. Nah, untuk mencegahnya itu adanya sosialisasi, pengawasan dan lain-lain. Tetapi dalam soal ini, maka dalam internal KPK tentu faktor penyebab korupsi ini pasti kan ada integral tertentu di dalam KPK. Misalnya seperti kasus Pak Firly ini, ketika ketuanya melakukan korupsi, bagaimana anggotanya ingin melaporkan ke KPK, sedangkan ketuanya saja yang ingin dilaporkan, pasti kan laporan tersebut ditolak. Nah, jadi seperti itu. Tanggapannya gimana sih seharusnya sosok ketua KPK yang diagungkan ini menurut harapan atau tipe dari masyarakat sendiri itu harusnya seperti apa? Yang ideal itu seperti apa? Ataukah hanya pintar saja, kuat iman, patriotik, atau bagaimana? Kalau kita melihat dari Bapak Firly secara fisik dan latar belakang yang terlihat, beliau adalah seorang akademisi. Ya, dia orang cerdas. Orang cerdas hitungannya lah. Tapi beliau nggak punya moral. Nah, ya nggak punya moral. Hal tersebut yang menyebabkan beliau melakukan korupsi. Intinya ada indikasi penyalahgunaan kuasa dan mungkin ada indikasi korupsi di sana ya. Nah, ini pendapat dari kaum perempuan mungkin lah ya, dari kaum yang paling kuat. Jadi kalau kita melihat ada nggak kemungkinan
kaum Pengganti. perempuan itu menjadi ketua KPK nantinya, seperti mungkin Menteri Perikanan, Bu Susi kan, Bu Susi. seperti itu. Kalau dari kaum perempuan ya, apalagi zaman sekarang kan sudah menyetarakan gender, tidak memungkiri bahwa kaum perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin. Nggak ada apa ya? Oh, berarti dalam artiannya ada kemungkinan perempuan juga bisa, Iya. tetapi ada mungkin ada isu nantinya kan ada pengganti Pak Firly nih yang kemudian ditetapkan DPR. Nah, kalau kita mengutip dari salah satu tokoh yaitu Pak Novel Baswedan dalam podcastnya Pak Deddy ya, untuk menjadi ketua KPK itu nggak hanya punya niat lurus gitu, tetapi harus punya jiwa patriotik, artinya rela berkorban. Nah, dari sisi mungkin dari Mas Abin yang konteksnya eh, orang beragama yang kuat nih atau secara iman nih. Nah, itu pendapatnya apa? Anda setuju nggak kalau memang jiwa patriotik harus berkorban itu ada, dan bagaimana mencarinya? Tentunya yang kita harapkan dari saya sebagai orang muslim ya, Orang Muslim siap. kita itu melihat dari latar belakangnya, terutama dari sholat. Oh, sholat. Ya, Ibadah. kalau menurut saya itu dari ibadah, entah dari apapun agamanya, kalau dengan ibadahnya pun taat, ibadah itu adalah hal yang tidak terlihat di kalangan umum kan. Betul. Itu kalau bisa dia taat, pasti yang lain aspek-aspek lainnya bisa terkondisikan. Karena itu ibadah ibaratnya tiang, kalau ibadahnya nggak beraturan pasti yang lain rubuh. Intinya kalau dari saya itu orang yang beragama apapun agamanya dan taat kepada Tuhannya. Oke. Berarti selama ini artinya beberapa kasus korupsi di Indonesia itu sangat-sangat diibaratkan eh, mungkin sebagian menganggap budaya, tetapi terlepas itu budaya ataupun kebiasaan buruk, mungkin persepsi kita berbeda-beda. Tapi terlepas dari itu semua, artinya kita tahu kita sebagai mahasiswa, terutama kita sebagai masyarakat harus kritis, tidak serta merta percaya kepada lembaga. Artinya masyarakat punya peran dalam pencegahan korupsi ini dengan cara melakukan pengawasan dan melakukan upaya-upaya pelaporan jika ada indikasi tindakan korupsi. Nah, menariknya begini Mas, yang saya tahu di luar negeri sana ada sebuah sistem hukum namanya Justice of Ombudsman, kalau tidak salah di Swedia. Di sana memungkinkan rakyat biasa itu menuduh kepada pegawai negeri. Nah, terkecuali ketika dituduh itu pegawai negeri tersebut lepas dari hak pencemaran nama baik. Nah, yang menarik di Indonesia ini tidak berlaku. Misalnya saya menuduh pegawai negeri melakukan korupsi, nanti saya yang dikenakan pencemaran nama baik. Nah, kasus yang sama terjadi di luar negeri itu ketika pegawai negeri dituduh, nah dia harus membuktikan sendiri bahwa dia tidak korupsi. Nah, ini pendapat dari Mbak Nia, Bung Abi ini terkait hal itu, apakah memang harus diterapkan di Indonesia dan bagaimana terkait norma-norma yang ada? Kalau menurut saya sendiri, katanya kan Indonesia negara yang demokrasi. Betul. Tentunya hal tersebut adalah hal pokok yang harus ada di masyarakat. Karena kenapa kebanyakan masyarakat itu tidak berani mengungkapkan pendapat? Karena itu di belakang pemerintahan itu banyak mata-mata yang siap mengambil dari masyarakat yang mendebat seperti itu. Jadi kita tidak mendapatkan rasa aman dalam berpendapat seperti itu. Kaitannya tentang HAM gitu ya. Iya. Nah, kalau dari pendapat Mbak Nia nih,
untuk sistem tersebut itu bagaimana? Setuju, tidak setuju, ataupun bagaimana penerapan yang harus dimodifikasi, dihomogenisasi terkait budaya yang ada di Indonesia agar sesuai? Kalau dari saya setuju sama pendapatnya Mas Abin ya. Karena sebenarnya prinsip yang ada di luar negeri itu bisa diterapkan di Indonesia. Cuman kan kalau dari negara kita sendiri memang masyarakat itu tidak memiliki rasa aman karena dari pemerintahan, dari atasan selalu membungkam masyarakat yang ingin berpendapat. Jadi prinsip yang harus diterapkan itu ya, yang pertama dari atasan memang harus benar-benar memberikan rasa aman kepada masyarakatnya sendiri kan, karena apa ya, masyarakat kalau misal sudah punya rasa aman, sudah dilindungi, pasti mampu untuk menyuarakan pendapatnya, mampu apa ya, melaporkan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu. Cuman takutnya masyarakat Indonesia yaitu dari atasan saja tidak memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Berarti kaitan dengan kembali lagi ke HAM gitu ya. Iya. Untuk pemenuhan HAM sendiri mungkin terbatas oleh ruang konteks pembicaraan kita. Nah, kita kembali lagi ke Pak Firly atau kasus pendidikan anti korupsi ini. Nah, pentingnya pendidikan anti korupsi ini kan seharusnya memang diterapkan oleh sejak usia dini. Tentu dalam konteks kasus tersebut, apakah jika orang tersebut memang mendapatkan pendidikan anti korupsi tetapi tidak diimbangi dengan jiwa patriotik ataupun bagaimana dia mampu mengontrol dirinya dalam ruang lingkup politik, tentu kan susah gitu ya. Apalagi gini, menjadi ketua KPK artinya menjadi puncak dari pemberantasan korupsi tersebut. Lembaga tentu menjadi incaran-incaran para oligarki, para koruptor untuk melakukan kasus-kasus suap misalnya. Jadi ada indikasi mungkin ketua KPK selanjutnya perlu jaminan keamanan atau lain-lain. Bagaimana? Mungkin kalau melihat dari faktor kondisi masyarakat, kita jelas bahwa mahasiswa punya peran dalam mencegah tentunya. Tapi kita di sini berdiskusi, apakah ketua selanjutnya ini mengikuti jejak Pak Firly atau bisa lebih baik? Karena jika kita lihat indeks persepsi kumulatif korupsi di era Presiden Jokowi ini tampaknya semakin menurun. Nah, tanggapannya akan hal itu bagaimana Mas? Dan solusinya mungkin bisa diberikan kepada teman-teman atau kepada pihak-pihak yang memang bersangkutan nantinya. Baik, mungkin dengan waktu yang terbatas dan ruang yang terbatas, kita dalam diskusi ini mungkin kita tutup dulu diskusi formal ini dan kita lanjutkan diskusi di luar nantinya yang lebih gila lagi tentunya. Dan terima kasih yang telah menonton, terutama kepada penonton setia kami. Siapa? Terima kasih. Siapa penonton setia kita? Jangan hilangkan keberanianmu, idealisme adalah kejayaan terakhirmu sebagai pemuda. Menjadi. Kalau kata Soekarno, berikan aku 10 pemuda. Guncangkan dunia. DNA politik saya, Andi Nian, Tori, menolak keras adanya korupsi kolusi, dan nepotisme. demi Indonesia Jaya, Indonesia sejahtera, masyarakat sejahtera, dan Indonesia maju dan generasi emas 2045.